Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma Dwi Astuti, calon guru penggerak angkatan ke-7. Kali ini saya akan membuat demonstrasi kontekstual modul 1.4 yaitu praktik segitiga restitusi. Kali ini kita diminta untuk membuat skenario dari 2 kasus dan menyelesaikannya menggunakan praktik segitiga restitusi. 2 kasus tersebut adalah yang pertama, siswa berboncengan naik motor dengan kecepatan tinggi padahal sudah memasuki area sekolah. Dan kasus yang kedua adalah siswa yang berboncengan tadi ternyata tidak memakai helm di lingkungan SMKN 1 Bate Alit. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada demonstrasi kontekstual dari modul 1.4 ini, kita diminta untuk membuat skenario dari 2 kasus yang kemudian kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama. Saat sedang piket pagi, saya mendapati siswa berboncengan yang naik motor dengan kecepatan tinggi padahal mereka sudah masuk area sekolah. Kasus kedua. Kasus kedua ini masih ada hubungannya dengan kasus yang pertama. Selain mereka mengebut dan ugal-ugalan, kedua siswa ini ternyata juga tidak mengenakan helm. Apa yang dilakukan oleh kedua siswa ini sebenarnya sudah masuk kepada pelanggaran tata tertib sekolah. Pada tata tertib siswa SMK Negeri 1 Bate Alit, pasal 9, peserta didik yang menggunakan kendaraan bermotor wajib memakai helm termasuk pemboncengnya. Kemudian, kecepatan kendaraan di lingkungan sekolah maksimal adalah 20 km per jam. Ini artinya seluruh warga SMK Negeri 1 Bate Alit harus tertib berkendara baik saat di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Permisi dulu. Ya, silakan duduk. Mas, tadi pas kalian masuk ke sini, Bu Irma masih lihat kalau bajunya kalian masih belum dimasukkan ya? Belum rapi ya? Iya, belum. Iya, oke. Rapikan dulu ya? Iya. Nah, dirapikan dulu di luar, silakan. Situ. Ya. Iya, sudah rapi ya? Sudah. Baju masakannya. Ya, sudah. Kira-kira Mas Ani sama Mas Radit tahu nggak kenapa Bu Irma panggil ke sini? Nggak tahu ya Bu. Nggak tahu? Jadi gini, Mas Ani sama Mas Radit, pagi pas Bu Irma sedang piket, Bu Irma lihat Mas Ani sama Mas Radit naik motor agak ugal-ugalan, padahal sudah masuk gerbang sekolah. Betul atau tidak? Betul Bu. Kira-kira yang tadi kalian lakukan suatu perbuatan baik apa tidak? Tidak Bu. Tidak. Ya, berarti naik motor ugal-ugalan itu nggak bagus ya Mas ya? Iya Bu. Nggak Iya Bu. bagus. Ya, baik Mas Ani dan Mas Radit, kita di sini, terutama saya ya, Bu Irma di sini tidak sedang mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Terus kemudian perbuatan kalian salah atau benar pun kalian sudah memahamkan ya, tadi sudah tahu kalau ternyata apa yang kalian lakukan tadi salah. Nah, ini pun Bu Irma sedang tidak berusaha menyalahkan kalian, tapi di sini kita berusaha untuk mencari solusi bersama supaya apa yang tadi kalian lakukan, tadi pagi kalian lakukan tidak kembali lagi dilakukan. Gitu ya, Mas Ani dan Mas Radit. Iya, Mas Ani tadi kenapa naik motornya kok bisa ugal-ugalan seperti itu? Disuruh Radit. Disuruh Radit? Loh, itu motornya siapa? Motornya Radit. Motornya Radit? Kok Sani yang bawa? Kenapa Sani yang bawa motornya Radit? Disuruh Radit. Disuruh Radit juga? Itu Mas Radit? Ya Bu. Loh, kenapa begitu? Tadi soalnya saya bangunnya kesiangan Bu. Terus masih jemput si Sani. Terus saya suruh Sani bawa motornya buat Bu. Biar bisa gak telat. Biar bisa gak telat. Iya, tapi kan tadi Mas Radit sama Mas Sani sudah masuk ke gerbang sekolah ya? Iya. Kok masih ngebut-ngebut juga? Kenapa tadi? Jadi gini Bu. Tadi saya nggak bawa helm jadi lupa Bu. Dan nggak ditegur guru piket. Akhirnya saya ngebut
gitu. Oh, biar nggak tegur oleh saya, terus akhirnya kamu minta Sani buat ngebut gitu, karena nggak pakai helm. Iya. Tapi tadi Bu Irma lihat kalian seperti bahagia ya, seneng ya naik motor ngebut seperti itu, terus belayar-belayar di depan mbak-mbak tadi. Seneng kah? Iya Bu, kayak ada merasa tertantang gitu. Merasa tertantang ketika naik motor seperti itu. Kenapa? Kenapa? Merasa tertantangnya kenapa? Iya, keren gitu di depan mbak-mbak. Karena biar tampak keren di depan mbak-mbak yang tadi kalian lewat tadi itu. Iya Bu. Nah, tapi kira-kira akan ada hal merugikan yang lain nggak kalau misalkan kalian tetap seperti itu setiap harinya? Ya kalau tadi Sani dan jadi kita bisa terjungkal Bu. Oh gitu. Ada lagi nggak kira-kira kerugian yang akan kalian timbulkan kalau misalkan kalian ngebut seperti tadi? Kalau ada orang, misal kita senggol orang, orangnya bisa buka juga Bu. Itu kan. Terus berarti dalam hal ini siapa juga yang dirugikan? Orang lain juga Bu. Orang lain juga dirugikan. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan sekolah kita ya. Atau kalian mungkin pahamnya tata tertib sekolah ya. Dari peristiwa yang kalian lakukan tadi, kira-kira apa yang sudah kalian percaya tapi belum kalian laksanakan kalau di sini ini tadi? Kita harus menjaga keselamatan diri kita dan keselamatan orang lain di sekeliling kita. Begitu. Ada lagi? Ada yang lain nggak Mas? Dan ternyata kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Oke, harus menghargai dan menghormati orang lain. Kita juga harus memikirkan siapapun itu yang ada di sekeliling kita. Gitu kan ya? Betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ani tadi ya, bahwa kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Nah, kalau dari jawaban kalian, berarti di sini kalian kan sudah ingat. Kalian ingat sekali dengan keyakinan sekolah. Nah, kita kembali lagi. Tadi yang kalian lakukan, sudahkah menghormati atau menghargai orang lain? Belum. Dengan demikian, ada baiknya kalau kita selalu mengindahkan keyakinan sekolah kita atau tata tertib sekolah kita supaya kita bisa menjadi lebih baik. Begitu kan ya? Nah, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki supaya kejadian tadi tidak terulang kembali, Mas Ani maupun Mas Radit? Saya minta maaf Bu, saya akan coba bangun lebih pagi lagi. Mungkin saya juga tidak akan bermain game online larut malam. Oh, sering main game online? Nah, terus? Jadinya biar saya nggak buru-buru. Terus saya mungkin akan bawa helm lagi. Gitu ya. Oke, berarti mulai hari ini baik Mas Ani maupun Mas Radit akan melakukan perubahan-perubahan itu tadi ya. Berusaha menjadi siswa yang lebih baik, terus kemudian disiplin, lebih tepat waktu, tidak ugal-ugalan lagi ketika naik kendaraan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan jangan lupa juga untuk memakai helm. Begitu ya Mas Radit dan Mas Ani? Ya Bu. Ya Bu, maaf ya Bu. Gak apa-apa, besok jangan diulangi lagi ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, silahkan kembali ke kelas. Hati-hati ya, besok jangan ugal-ugalan lagi ya. Bagaimana tanggapan dari murid setelah diajak praktik segitiga restitusi? Mari kita saksikan. Gimana Mas rasanya diajak Bu Irma untuk melakukan praktik segitiga restitusi ini? Saya senang sekali diajak Bu Irma melakukan praktek segitiga restitusi karena di sini saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Saya senang sekali diajak Bu Irma melakukan praktik segitiga restitusi karena di sini saya bisa memahami masalah dan diajari untuk mencari solusinya. Kemudian dalam kasus seperti saya tadi, saya jadi paham bahwa kita harus juga memikirkan kepentingan orang lain. Teman-teman, kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Dan jangan lupa selalu untuk tanggung jawab. Jangan egois. Kesimpulan demonstrasi kontekstual pada praktik segitiga restitusi ini adalah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai seorang manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan tentu saja bertanggung jawab. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Semoga bermanfaat dan salam guru penggerak.